Saudara-saudaraku, apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa ada dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan kita selalu ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Ada ungkapan firman Tuhan yang mengatakan, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20 berkata demikian. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya di saat ini, di pagi hari ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus hadir di sini, dan Dialah yang akan menuntun kita dalam hikmat untuk memahami dan mengerti akan firman Tuhan pagi hari ini dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15 dengan tema perenungan beribadah hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah menjaga kami dalam peristirahatan semalam. Sehingga di saat ini, di pagi hari, kami boleh menikmati nafas hidup yang baru. Kami boleh merasakan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati. Dan di saat ini Tuhan, sebelum kami mengawali akan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami terhimpun di hadapan-Mu Tuhan untuk belajar tentang firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, curahkan roh hikmat kepada kami, agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Bahkan kami dapat memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini yang terdapat dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15. Dan beginilah firman Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kasih-Nya sehingga kita masih diberikan nafas kehidupan, nafas hidup yang baru. Boleh kita nikmati sampai saat ini. Diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Dan tepat di hari ini, di tanggal 25 November 2021, kita merayakan sebuah momen yang begitu spesial, di mana hari ini adalah Hari Guru Nasional. Saudara-saudaraku, apakah ada di antara kita yang tidak pernah merasakan jasa dari seorang guru? Saya rasa pasti jawabannya tidak ada yang tidak pernah merasakan jasa dari seorang guru. Sebab semua kita boleh menikmati apa yang kita dapat di saat ini. Semua itu tidak lepas dari peran seorang guru. Nah saudara-saudaraku, jasa para guru sangatlah besar, di mana mereka mempersiapkan generasi bangsa yang berpendidikan dan bermanfaat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, didikan dan keteladanan yang ditunjukkan
para guru banyak menjadi atau banyak memberi motivasi kepada para murid. Sehingga guru seringkali menjadi sosok yang penting bagi para murid. Selain orang tua dan Tuhan Allah tentunya. Ada penggalan dari lagu. Ada penggalan dari lagu himne guru yang berbunyi demikian. Terpujilah wahai engkau, ibu bapak guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Artinya apa? Artinya bahwa hal ini menandakan para guru akan selalu dikenang oleh murid-muridnya. Maka dari itu, benarlah ungkapan ini bahwa mungkin para guru bisa melupakan siapa murid-muridnya. Akan tetapi para murid-muridnya tidak akan mungkin bisa melupakan siapa gurunya. Saudara-saudaraku, guru senantiasa mengajarkan hal-hal yang baik bagi para murid-muridnya. Bukan hanya yang berkaitan dalam pelajaran umum, namun berkaitan juga dalam pelajaran agama. Lebih khususnya agama Kristen bagi mereka yang berkeyakinan Kristen. Nah, saudaraku, oleh karena itu tidak dapat disangkal bahwa pokok tentang beribadah hanya kepada Tuhan menjadi salah satu pengajaran guru agama Kristen di sekolah, bahkan guru-guru di sekolah minggu. Saudara-saudaraku, ibadah adalah kegiatan yang sangat penting bagi gereja. Bahkan lebih daripada itu. Ada teolog yang mengatakan bahwa ibadah adalah aktivitas utama dari gereja dan setiap orang Kristen. Ibadah secara khusus memiliki makna yang begitu dalam, di mana ibadah merupakan kegiatan penyembahan, permuliaan nama Tuhan dalam bentuk liturgis, baik di dalam gedung gereja, di rumah jemaat, dan dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku, lewat firman Tuhan yang kita baca di saat ini, umat Israel diingatkan untuk beribadah hanya kepada Tuhan Allah dan jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akibat dari umat Israel yang mengikuti Allah-Allah lain adalah mendatangkan murka Tuhan Allah dan pemusnahan muka bumi. Sebab Tuhan Allah kita adalah Allah yang cemburu. Tuhan Allah menghendaki umat Israel untuk beribadah kepadanya, bukan kepada Allah lain. Nah, saudara-saudaraku, itu pun juga yang harus dilakukan kita sebagai orang Kristen, orang Kristiani, umat Kristiani, untuk hanya beribadah kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, menjaga kemurnian kepada Tuhan, dan jangan tergoda untuk menyembah atau mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain di luar Tuhan Allah. Nah, saudara-saudaraku, sebab dalam realita kehidupan kita di saat ini, ada orang yang mengaku dirinya sebagai orang Kristen, tetapi malas untuk datang atau malas untuk beribadah kepada Tuhan, dan lebih senang untuk menghadiri atau mengadakan ritual-ritual khusus
berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan lama, yaitu menyembah atau penyembahan terhadap roh-roh nenek moyang. Saudara-saudaraku, hal ini mendatangkan murka Allah kepada kita umat manusia. Oleh sebab itu, selaku orang Kristen, kita senantiasa diingatkan untuk beribadah hanya kepada Tuhan, serta mengajarkannya dalam kehidupan keluarga secara turun-temurun, secara berulang-ulang. Terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita, Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, tadi dalam firman-Mu kami telah diingatkan untuk terus membangun hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan Allah lewat mengandalkan Tuhan dalam segala hal, lewat kehadiran kita, pemberian diri kita untuk beribadah hanya kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu Bapa, di saat ini kami meminta dan memohon kepadamu, taruhkan hikmat bagi kami semua, umat-Mu, jemaat-Mu, sehingga kami dalam tugas aktivitas kami benar-benar hidup mengandalkan Tuhan, hidup setia kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan, memberlakukan firman Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab aktivitas kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, lewat ibadah di pagi hari ini, kami akan mengawali akan aktivitas kami. Tuhan yang akan senantiasa menuntun kami, Tuhan yang akan senantiasa menolong kami, menjaga kami dalam setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan yang akan membentengi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga dimanapun kami pergi dan berada, penjagaan dan perlindungan Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada pesan bagi kita di pagi hari ini. Selalu sediakan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Selagi kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kekuatan kesehatan. Jangan malas-malas beribadah kepada Tuhan. Dan jangan mendua hati. Karena orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Dan Tuhan Allah akan murka kepada orang-orang yang demikian. Selamat beraktivitas. Dan jangan lupa untuk ikuti terus renungan harian keluarga dalam channel YouTube Jemaat Geni Maranatha Paselatan. Mohon di like, share dan subscribe video ini apabila bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati